Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul syiyam, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali bahasan kita berkaitan dengan seputaran Ramadan. Sekarang kita akan bahas hal yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu i'tikaf. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, ini ayat yang terakhir dari fikih siam. Jadi setelah kutiba alaikumus syiyam ditutup dengan ayat yang 187, uhilla lailatas syiyam rafatu ila nisaikum, dan seterusnya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan berkaitan dengan masalah i'tikaf. I'tikaf ini masuk dalam salah satu ayat. Jadi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian tidak lagi boleh berkumpul dengan istri kalian, wa antum aakifuna fil masajid, karena kalian i'tikaf di masjid. Nah, bab berkaitan dengan i'tikaf ini oleh Rasulullah SAW dicontohkan bahwa i'tikaf itu secara bahasa artinya berdiam diri di masjid, begitu. Nah, sekarang ini ya apalagi kondisi wabah sekarang ini, kemungkinan untuk bisa i'tikaf di masjid itu kayak sesuatu yang berat, gitu. Banyak masjid-masjid yang ditutup karena untuk stay at home, tinggal di rumah. Namun demikian, ini tetap saya akan sampaikan bab ini supaya kita memiliki pemahaman yang lengkap bahwa di akhir Ramadan nanti kita akan melaksanakan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Ini termasuk rangkaian untuk mencapai pada makom takwa. Diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashru awakhir min Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW itu beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Nah, kemudian diriwayatkan dari Aisyah juga mirip sama. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashru awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah ta'ala thumma i'tikafa azwajuhu ba'dahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf, berdiam diri di masjid pada akhir dari Ramadan. Jadi akhir dari Ramadan itu aktivitasnya adalah i'tikaf, berdiam diri di masjid, hatta tawaffahullahu ta'ala, sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi Rasulullah beriktikaf itu ya selama syariat saum Ramadan itu ada, Rasulullah beriktikaf sampai akhir hayatnya. Tsumma i'tikafa azwajuhu ba'dahu, sampai kemudian setelah meninggalnya Rasulullah, istri-istri Rasulullah semuanya juga masih tetap beriktikaf. Kemudian bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikatakan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Rasulullah SAW itu beriktikaf di setiap Ramadan. Asratan ayyamin, 10 hari, gitu. Falamma kana al-am alladhi qubida fihi
i'tikafa 'ishrina yauman. Rawahul Bukhari. Bahkan pada akhir hayatnya sebelum Rasulullah meninggal itu bahkan Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Jadi iktikaf ini adalah rangkaian ritual, rangkaian prosesi dalam saum Ramadan. Dijelaskan secara khusus dalam ayat 187 bahwa iktikaf itu bagian dari aktivitas Ramadan. Karena ya kalau kita perhatikan bahwa ini amalan yang terakhir, artinya untuk mencapai makom takwa itu sampai pada i'tikaf, berdiam diri, meninggalkan semua urusan. Karena kalau meninggalkan masjid batal, ada aturan mainnya, ada aturan dalam i'tikaf itu. Kondisi sekarang ini sangat tidak mungkin untuk i'tikaf, kondisinya ya ada wabah corona COVID-19 ini, kemungkinan i'tikafnya di ya rumah masing-masing, wallahu a'lam. Namun demikian kita harus mengambil semangatnya bahwa kita tetap berada di rumah beriktikaf, niatnya iktikaf, walaupun nanti secara aturan itu tidak memenuhi syarat, setidak-tidaknya inilah kondisi yang darurat yang bisa kita lakukan dan kita harus tetap melakukannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.